Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang berbahagia, tetap semangat. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan selalu dengan berolahraga, menjaga prokes, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, saya akan menyampaikan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, PP5. Marilah kita ikuti bersama dan siapkanlah yang kamu perlukan. Modul, terus apa lagi? Bukunya, buku alat tulis, dan sebagainya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas dengan tujuan pembelajaran 1. Nah, ini ya, saya fokuskan langsung. Siswa mampu menyebutkan kehidupan dan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang ketiga, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Dan yang keenam, siswa mampu mencoba membuat patung dengan lebih terampil lagi. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Siapkan apa yang kamu miliki. Satu modul yang sudah saya bagi, yang kedua alat tulis, dan tentunya HP selalu on untuk aktif di dalam grup kelas 6. Ditulis dulu list absennya, jangan lupa. Kita lanjut. Pada materi kali ini, kamu sudah mencoba di pembelajaran sebelumnya, yaitu diagram Venn. Untuk kali ini saya bacakan. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Langsung ya bawahnya ya. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberi manfaat terkait sumber daya alam, yaitu 1. Ikan dan hasil laut lainnya, bisa mutiara, rumput laut, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai jalur transportasi. Transportasi untuk wilayah Indonesia sendiri, kita berbicara di dua negara, berarti nanti di Indonesia sama negara-negara ASEAN, bisa kamu pilih Malaysia, Singapura, Filipina, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai objek wisata, tentu kita tidak asing lagi, kita punya banyak sekali wisata-wisata di daerah pantai. Dan selanjutnya sebagai bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Ingat, fokus kita yang kita pelajari di PP5 ini adalah berkaitan dengan sumber daya laut. Selanjutnya, sumber informasi yang bisa kamu dapat, yaitu 1. Dari buku modul, dari modul kamu, itu ya. Yang kedua dari guru atau orang lain, orang tua, bisa kakak, bisa teman-teman yang lain. Yang ketiga adalah internet. Nah, internet ini yang anak-anak harus bisa mencari. Ini ya, saya kira sudah bisa ya ini mencari sumber pelajaran dari internet. Terus selanjutnya anak-anak, nanti kamu disuruh mengerjakan membuat diagram Venn lagi. Ini bukan berkaitan dengan sosial budaya, berbeda dengan yang kemarin.
tapi ini adalah berkaitan dengan sumber daya suatu negara di bidang kelautan. Saya tegaskan lagi, di bidang kelautan, bukan sosial budaya. Silakan anak-anak mencari sumber di internet atau di buku, kamu buat pilih dua negara, dibuat di diagram Venn berikut. Nanti sumber daya kelautan yang sama dua negara itu apa, kamu tulis di diagram Venn. Kemudian ya, ngerti ya. Kita lanjut. Karena negara di Asia Tenggara itu sebagian besar adalah hutan tropis, curah hujannya tinggi, panas juga bagus. Oleh karena itu, yang tumbuh di negara-negara tersebut banyak sekali, terutama yaitu di hutan. Hutan menghasilkan yang terbesar adalah kayu. Kayu tidak hanya digunakan untuk bahan bangunan, tapi juga bisa digunakan untuk suatu karya yang indah. Nah, ini bisa kamu lihat di sini keindahan-keindahan dari hasil dari kayu berupa apa ini? Patung. Betul, berupa patung. Kamu bisa mencoba melihat kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang dihasilkan dari kayu. Bisa kamu lihat di situ, di mana kita di Jawa. Yang terkenal di daerah Jawa itu adalah ukiran. Ukiran berada di mana? Di Jawa Tengah, khususnya di daerah Jepara. Itu banyak sekali ukir-ukiran yang sangat bagus. Itu ya, di daerah Jepara. Anak-anak tidak perlu membuat ukiran dari kayu ini. Kamu cukup membuat patung yang berasal atau bahannya dari kemarin. Kemarin itu kamu punya apa? Ya, plastisin itu ya. Nah, bisa kamu buat seperti itu. Dari plastisin, bahannya dari plastisin, silakan membuat patung sederhana. Ya, membuat patung sederhana. Semakin kamu nanti berlatih, ya, nanti kamu akan semakin terampil. Dalam membuat patung itu dibutuhkan kelenturan tangan yang baik, sabar, telaten, dan disiplin. Nah, itu ya, dicoba dibuat di rumah. Nah, silakan dicoba dibuat di rumah. Nanti dikumpulkan saat kita, nanti saya informasi di grup ya. Terus selanjutnya anak-anak, di Indonesia dan negara-negara yang lain, kita memiliki berbagai sumber alam. Ini kita anak-anak diajak hitung-hitungan sumber alam yang biasa kita temui. Ini ada, bisa kamu lihat ini ya, ada bawang merah, ada jahe. Ini ya, ini sudah tidak asing lagi, sering kita jumpai. Bawang merah untuk kemarin sudah kita pelajari untuk obat-obatan maupun untuk bumbu masak. Jahe juga begitu. Nah, sekarang bisa kamu lihat di sini ada data yang bisa kamu baca di sini, yaitu pada tahun 2006 pembeli jahe ada 2.172. Orang yang membeli bawang merah 9.540. Di tahun 2007 yang membeli jahe ada 2.541 dan bawang merah 11.940. Pertanyaan yang pertama, ini ya, berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Ini ya, sudah saya, nah, anak bisa lihat di sini. Jumlah pembeli jahe ditambah bawang merah di tahun 2016, ini ya, kita jumlahkan ini ya, 2.172 ditambah 9.542, hasilnya 11.940.
orang yang membeli. Terus di tahun 2017, maaf yang kedua, berapa lebihnya? Berarti ini selisih ya, selisih. Ini ya, selisihnya. Berapa selisih atau lebih dari pembeli di tahun 2017 dari tahun 2016? Kita sudah tahu di pembeli jahe di tahun 2016 ini ya, contohnya di tahun 2016 kita sudah tahu pembelinya jahe dan bawang merah sudah tahu. Nah, ini kita ke tahun 2017 kita jumlahkan pembeli jahe berapa, 2.541, dan pembeli bawang merah 11.946, totalnya ada 14.487. Nah, karena selisih, ini dikurangi pada tahun 2017 14.487 dikurangi pada tahun 2016 ada 11.714 orang. Nah, selisihnya adalah 2.773. Ini ya caranya seperti ini. Yang ketiga, sekitar berapa kali ya, jadi namanya sekitar berarti nanti tidak pasti. Oleh karena itu jawabannya nanti sekitar yang mendekati, mendekati atas atau mendekati bawah. Nah, kebetulan di sini pembeli jahe dan dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017 sekitar ini ya, kita bandingkan pembeli jahenya berapa kalinya pembeli bawang merah di tahun 2017 ini ya. Kita karena tidak tahu berapa kalinya, kita tandai aja dengan X. Yang kedua, kita kalikan dengan berapa ini pembeli jahe di tahun 2017 ada 2.541, pembeli bawang merahnya ada 11.946. Di X nya kita bagi ini ya, 11.946 dibagi dengan 2.541, mendapat X nya itu ketemu 4,7. karena lebih dari 5 berarti kita bulatkan menjadi 5 ini ya, kita bulatkan menjadi 5 ini ya, berarti 5 kali ini ya, 5 kali. Nah, ngerti ya. Terus anak-anak dari penjelasan ini paham ini ya, saya kira ini mudah, kamu bisa melihat dari datanya ini. Sekarang kita lanjut anak-anak. Ini kamu latihan di halaman berikutnya, bisa kamu kerjakan di buku tugasmu ini ya, ini berlatih. Nah, datanya sudah kamu lihat di situ halaman 52. Terus pertanyaannya bisa kamu lihat di sini, ada berapa ini, 1, 2, 3. Silakan dicoba kerjakan gitu ya, seperti yang saya contohkan tadi di halaman depan tadi. Kerjakan dengan teliti, ini sama, hampir sama. Nah, lihat konteks soalnya hampir sama, datanya juga ada, soalnya hampir sama mengerjakannya. Pelajari pelan-pelan caranya, jangan lupa untuk dicantumkan. Demikian anak-anak ya, saya kira sudah bisa. Ingat, nah ini harus Bapak Ibu guru ingatkan supaya anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan dan menjaga imun kamu. Ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kali ini. Silakan dikerjakan, membuat patungnya dikerjakan dari bahan yang sudah kamu miliki, yang membuat sendiri kemarin itu loh ya. Terus matematika bisa dikerjakan, diagram Venn juga bisa dikerjakan di buku tugas. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau tidak paham bisa diulang videonya, gitu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi